Halo sobat Mulia Teknik, berjumpa lagi dengan Asep Tea. Tutorial pada hari ini saya membuat video tentang bagaimana caranya mempergunakan multitester yang digital. Sebelumnya menerangkan tentang multitester yang analog, sekarang multitester yang digital. Mari kita simak bersama-sama. Nah, inilah sobat Mulia Teknik, ini adalah alat ukur multitester yang digital. Bagaimana sih caranya mempergunakan alat multitester yang digital? Nah, sini ada pengaturan selektor. Posisi yang pertama adalah di posisi off. Apabila kita tidak mempergunakan multitester yang digital ini, kita posisikan, jangan sampai lupa di posisi off untuk menghemat baterai. Nah, kalau kita mau mempergunakan multitester untuk pengukuran voltase, contohnya kita geser selektor ke posisi voltase. Nah, di sini voltase ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu voltase untuk pengukuran yang arus DC atau arus searah. Sedangkan yang kedua adalah arus AC atau arus bolak-balik. Bagaimana caranya untuk mengukur arus DC dan arus AC? Di sini sobat Mulia Teknik, di sini ada lambang tulisan selektor. Selektor untuk pengaturan atau memindahkan dari posisi voltase untuk DC, kita geser, kita tekan menjadi untuk pengukuran arus AC atau arus bolak-balik. Posisi select ini adalah untuk pengaturan antara untuk arus pengukuran arus DC dan arus AC. Nah, di sini ada tulisan rings. Rings itu adalah tombol untuk bagaimana caranya mengukur satu buah benda. Misalkan contohnya di arus bolak-balik di rumah. Di sini dilambangkan auto, di sini bebas. Kalau sudah auto, dia akan mencari berapa tegangan yang akan diukur. Kalau posisinya kitanya pengen akurasinya lebih itu lagi, kita tekan tombol rings, pengaturan berapa tegangan rumah. Rata-rata tegangan rumah yang biasa kita ketahui adalah tegangannya 220 volt. Tegangannya 220 volt. Nah, kita ringsnya kita di posisi titiknya satu di belakang angka. Di sini menandakan untuk pengukuran tegangan di atas ratusan volt. Kita ringsnya kita ditaruh di sini. Apabila kita tekan lagi posisinya ringsnya ini di atas 1000 volt. Kalau posisi ringsnya posisi di titik satu pertama, berarti untuk satuan volt. Kita tekan lagi, titiknya berubah, bergeser, berarti untuk tegangan puluhan volt. Kita tekan lagi ringsnya, berarti ratusan volt. Nah, kita akan mengukur tegangan arus bolak-balik atau arus AC, contohnya untuk
pemakaian listrik yang ada di rumah. Kita VOC-nya, tegangan di rumah kita berapa sih? Nah, sudah kita ketahui tegangan di rumah kita 222 volt, 222 volt. Berarti tegangan di rumah kita bisa diketahui dengan cara pengukuran menggunakan multitester yang digital. Untuk selanjutnya, untuk pengukuran arus DC, bagaimana caranya? Kita tekan tombol select ke posisi arus DC dengan lambang. Di sini ada garis dengan garis putus-putus, ya, garis sama garis putus-putus, berarti lambang positif dan lambang negatif. Kalau kita posisinya ada di posisi auto, di sini ada lambang auto, berarti pengukuran ini bebas, dia akan mencari dengan sendirinya, dengan otomatis. Saya mah pengennya pakai rings, boleh, kita tekan ringsnya. Rings titik pertama berarti menandakan bahwa ini pengukuran khusus untuk satuan volt 1 sampai 9 volt. Kalau tekan lagi ringsnya, titiknya pindah ke nomor 2, berarti ini pengukuran khusus untuk puluhan volt. Kalau kita tekan lagi, dia akan titiknya bergeser lagi. Nah, ini menandakan kita mengukur di atas ratusan volt. Kalau kita tekan lagi, habis, berarti kita mengukur di atas ribuan volt. Pemirsa sobat Mulia Teknik, kita akan uji coba pengukuran satu buah baterai. Contohnya seperti ini. Bagaimana caranya? Kita geser ke posisi satuan, ringsnya kita tekan, ringnya kita tekan di posisi satuan volt, titiknya ada di pertama. Karena posisi ini tegangannya cuman 1,5 volt, 1,5 volt, cukup di kelompok satuan volt di ringsnya. Kita coba dulu baterai ini, berapa sih tegangan baterai ini? Ternyata tegangan baterai ini adalah 1,0 volt, berarti baterai ini sudah low bed, sudah lemah. Bagaimana caranya untuk pengukuran baterai yang bagus? Kita ada satu buah baterai sama tegangannya 1,5 volt, tegangannya 1,5 volt, 1,5 volt. Apakah benar ini baterainya masih bagus? Kita ukur, ternyata 1,6 volt, berarti baterai ini masih menandakan bagus. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara mengukur satu buah tahanan? Contohnya, nah, kalau kita mau mengukur satu buah tahanan, selektor yang ada di multitester digital ini kita geser ke posisi untuk pengukuran satu buah tahanan. Satu buah tahanan di sini dilambangkan Ini ada pilihan. Di sini posisinya auto. Di sini ada mega berarti tak terbatas, auto bebas. Jadi dia secara otomatis akan mencari berapa nilai tahanan
sebuah resistor itu sendiri. Nah, di sini kita mempergunakan resistor keramik. Di sini ada tulisan angka 4 ohm, 10 watt, 4 ohm. Apakah benar ya resistor ini 4 ohm? Coba kita ukur. Resistor ini mengukur dan memberikan nilai 4 ohm. Berarti sesuai dengan label yang ada di resistor itu sendiri. Ya. Itu kalau posisi di select auto. Bagaimana saya mau pengennya langsung ke posisi tanpa sistem auto? Kita tekan tombol rings. Di sini akan memperlihatkan posisi lambang Kita tekan sampai keluar lambang Nah, kita ukur lagi apakah sama dengan posisi yang auto tadi. Ternyata sama, nilainya 4 ohm. Resistor ini nilainya 4 ohm, sesuai dengan yang ada di nameplate resistor keramik. Bagaimana cara pengukuran resistor yang warna? Contohnya seperti ini. Ini resistor yang mempergunakan warna. Kalau ini resistor keramik, biasanya nameplate-nya langsung nilai ohmnya langsung ditulis di bagian resistor keramik itu sendiri, nilainya 4 ohm. Kalau di sini ditandain dengan warna. Apabila pemirsa bisa menghitung dengan secara warna, kalau seandainya tidak bisa, kita mempergunakan alat pengukur, yaitu alat multitester yang digital. Kita tes berapa sih nilai ohmnya ini resistor ini sendiri. Ternyata resistor ini mempunyai tahanan 46 ohm. Ya pemirsa ya, resistor ini mempunyai tahanan 46 ohm. Bisa dilihat dari warna kuning 4, warna ungu 6, warna hitam 0. Jadi 46 ohm. Bisa dilihat dengan warna, bisa dihitung dengan warna, bisa dilihat dengan mempergunakan alat multitester yang digital. Begitu cara untuk pengukuran multitester yang digital, pengukuran ohm. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara mengukur satu buah kabel, bahwa kabel tersebut bagus apa enggak? Di sini kita tekan selektor atau posisi lambang suara. Di sini ada lambang suara. Kita tempelkan kabel yang warna merah dengan warna hitam, dia akan mengeluarkan bunyi. Nah, lambang ini untuk mengukur, contohnya satu buah kabel, apakah kabel ini masih bagus apa tidak. Kita bisa dicek dengan alat multitester digital.
dengan posisi seleknya di lambang suara. Kita taruh kabel warna merah di warna biru, kita cari di posisi ujung colokan steker kopnya. Dia berbunyi, menandakan kabel ini masih bagus, jalur warna biru. Coba kita tes jalur warna yang coklat, apakah masih bagus? Ternyata masih bagus, berarti kabel ini masih bisa dipergunakan. Begitu cara mempergunakan multitester yang lambangnya lambang suara. Nah, untuk selanjutnya kita tekan lagi tombol select ke bagian kapasitor, lambang kapasitor. Lambang kapasitor di sini biasa ditandai dengan mikrofarad. Mikrofarad lambangnya. Untuk pengukuran satu buah kapasitor, contohnya ini kapasitor DC. Kalau kapasitor DC biasa diberikan warna garis putih untuk menandakan bahwa jalur ini jalur negatif. Kalau yang tidak ada warnanya, yang polos, berarti positif. Bisa juga ditandai dengan tinggi dan rendahnya. Kalau kita pengen tahu bahwa kapasitor ini yang positifnya yang mana, yang negatifnya yang mana, bisa dilihat. Kalau posisi kapasitornya masih baru, bisa dilihat dari tinggi kawat. Kalau yang tinggi positif, kalau yang pendek negatif. Cara ngukurnya gimana? Kita tempelkan kabel warna hitam dengan warna merah di masing-masing sisi. Dia akan menunjukkan angka 35 mikrofarad. 35 mikrofarad. Di sininya 33 mikrofarad. Kita ulang lagi. mikrofarad. Sedangkan yang ada di lambang ininya, di lambang kapasitor ada satu buah angka. Di sini ada 33 mikrofarad. 33 mikrofarad untuk 450 volt. Berarti kapasitor ini masih bagus. Bagaimana cara pengukuran kapasitor arus AC? Arus AC bebas, tidak ada tanda. Kalau yang untuk di posisi yang DC, arus DC, kapasitor DC ada tandanya, tandanya warna putih untuk negatif. Yang tidak ada warnanya berarti positif. Kalau untuk kapasitor AC ini bebas karena harus bolak-balik.
tidak ada positif, tidak ada negatif. Di label kapasitor itu sendiri 3 mikrofarad. Waktu diukur ternyata ada 2,8 mikro, berarti kapasitor ini sudah mulai berkurang. Kalau kita mau bergeser lagi ke selektor berikutnya adalah untuk pengukuran frekuensi. Untuk digeser lagi untuk pengukuran miliampere. Jadi posisinya selektor ini jarang dipergunakan karena terlalu kecil untuk pengukuran miliampere. Rata-rata orang mempergunakan di selektor posisi lambang lambang dioda, lambang bunyi sama lambang kapasitor. Sama posisi di selektor untuk pengecekan tegangan arus AC dan arus DC. Begitulah cara pemakaian multitester yang digital. Terima kasih. Jangan sampai lupa share, like, and komennya. Sampai jumpa.